Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nopianti Nurhakmalia, NIM 19220038. Hari ini saya akan menjelaskan materi topik 1 sampai topik 5 dari mata kuliah Human Resource Management. Untuk topik yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia beserta tantangan-tantangannya. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses dalam perusahaan atau organisasi yang menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, dan semua tenaga kerja pada perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen sumber daya manusia di dalam sebuah perusahaan atau organisasi terfokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk semua tenaga kerja yang bekerja dalam perusahaan tersebut dan menyediakan pengetahuan agar tercapainya tujuan perusahaan. Terdapat dua jenis tantangan yang terdapat dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu tantangan eksternal dan tantangan internal. Tantangan eksternal itu terdiri dari sektor ekonomi, sektor sosial kultural, sektor internasional, sektor teknologi, dan sektor publik. Sedangkan tantangan internal terdiri dari pemilik, pemerintah, manajemen, karyawan, dan customer. Selanjutnya, topik 2, yaitu mengenai praktek-praktek manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang penting dalam mendapatkan kandidat yang berkualitas, menempatkan staf yang berkualitas ke posisi yang tepat, dan juga menjaga hubungan yang baik dengan seluruh staf agar staf dapat bekerja dengan produktif bagi perusahaan. Dengan kualitas kerja karyawan yang produktif, maka kinerja perusahaan juga diharapkan lebih produktif juga. Beberapa praktek yang dikerjakan Departemen Sumber Daya Manusia antara lain untuk mendapatkan kandidat yang berkualitas. Yang pertama, menganalisis dan merancang pekerjaan. Yang kedua, membuat perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, melakukan rekrutmen. Yang keempat, menyeleksi kandidat. Kelima, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Keenam, merancang kompensasi. Yang ketujuh, melakukan manajemen kinerja karyawan. Dan yang terakhir, menjaga hubungan dengan semua karyawan. Selanjutnya, untuk topik yang ketiga, yaitu mengenai analisis dan desain pekerjaan. Desain pekerjaan atau dapat disebut juga dengan rencana kerja merupakan salah satu fungsi yang terpenting dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu penetapan kegiatan-kegiatan karyawan atau kelompok dalam perusahaan atau organisasi. Desain pekerjaan membantu dalam menjelaskan pekerjaan apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakan pekerjaan tersebut, berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan bagaimana ketentuan yang harus dijalankan sehingga pekerjaan tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Ada beberapa cara dalam mendesain pekerjaan, di antaranya, yang pertama, pilih pekerjaan yang akan diperbaiki, lalu dapatkan semua data atau fakta mengenai pekerjaan tersebut. Pertanyakan setiap rinci pekerjaan dari masing-masing bidang pekerjaan. Hasilkan alternatif dan kembangkan metode kerja yang lebih baik untuk mendapatkan desain pekerjaan yang paling efektif dan efisien. Yang kelima, terapkan perbaikan tersebut. Lalu selanjutnya, analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan tahap lanjutan setelah sebuah perusahaan atau organisasi selesai mendesain sebuah pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan studi sistematis mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan, pengetahuan, kemampuan, serta keahlian yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Ada 3 tahap dalam analisis pekerjaan. Yang pertama, mengumpulkan informasi. Kedua, menganalisis dan mengolah informasi jabatan. Yang ketiga,
Menyusun informasi jabatan dalam suatu format yang berlaku. Analisis pekerjaan mempunyai manfaat dalam suatu perusahaan atau organisasi, yaitu yang pertama, analisis susunan kepegawaian atau informasi pekerjaan. Kedua, desain organisasi, menganalisis elemen, menyusun posisi organisasi. Yang ketiga, redesign pekerjaan untuk meningkatkan metode pekerja, mengurangi kesalahan, eliminasi yang tidak perlu, serta untuk perbaikan kinerja. Untuk topik yang keempat, yaitu mengenai perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM merupakan proses perencanaan sistematis untuk menghasilkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Tujuan dari perencanaan SDM ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Secara garis besar, proses perencanaan SDM dibagi menjadi 4 langkah yang meliputi persediaan tenaga kerja, kebutuhan SDM di masa mendatang, perkiraan permintaan SDM, lalu strategi dan implementasi pencarian SDM. Topik yang terakhir yaitu mengenai rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hasil yang didapatkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, yaitu proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang tersedia di perusahaan. Tujuan dari rekrutmen ini sendiri adalah menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja, untuk mengkoordinasikan supaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Yang terakhir, rekrutmen meliputi beberapa poin penting menurut Shimamura. Yang pertama, penyusunan strategi untuk merekrut. Yang kedua, pencarian pelamar-pelamar kerja. Yang ketiga, penyisihan pelamar-pelamar yang tidak cocok atau penyaringan. Keempat, pembuatan kumpulan pelamar. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.